Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiski ya. Kali ini aku akan bahas satu saham request dari viewer ya, yaitu PT Temas Tbk atau kode sahamnya TMAS yang beda huruf E dengan nama perusahaannya. Oke, kita langsung lihat aja ya di websitenya ada apa aja. Ini ada informasi harga saham, berita, dan lain-lain. Kita langsung lihat ke bagian manajemen ya. Sejarah, mereka didirikan di tahun 1987 oleh Harto Kusumo ya. Harto Kusumo. Jadi ini pengendalinya Pak Harto Kusumo atau Wong Chow Lin. Kita cari manajemennya. Nah, ini Pak Harto Kusumonya langsung ya, presiden komisarisnya, dan anaknya ada Fatih Kusumo sebagai presiden direkturnya. Pengendalinya yaitu keluarga Kusumo. Jadi baguslah ya, karena pendirinya langsung mengendalikan perusahaan ini. Oke, informasi yang bagus. Kalian bisa ngecek rekam jejak mereka bagus atau buruk di Google ya, tinggal ketikanya skandal atau kasus spasi nama mereka di Google Search. Oke, kita langsung menuju ke bagian manajemen. Udah, struktur perusahaan lewatin aja, pencapaian lewatin, pendukung lewatin. Oke, nggak ada ya. Mereka perusahaannya apa aja sih? Mereka jasanya itu jasa pengiriman. Tema shipping, sebelumnya PT Pelayaran Tirta Mas Express adalah perusahaan pelayaran peti. Jadi, wah ini peti kemas ini lagi cuannya lumayan banyak dari tahun lalu sampai awal tahun ini. Nggak tahu nih, bulan ini masih lumayan cuan atau nggak. Kalau nggak salah, aku kan dengar beritanya itu peti kemas itu, harga jasanya itu naik sampai 400% atau 4 kali lipat. Jadi pasti ini di tahun ini omset dan laba bersih mereka terbangnya lumayan tinggi untuk pelayaran peti kemas. Perusahaan pertama kali didirikan 12 Juni 93. Oh, lalu ininya shippingnya ya. Shippingnya itu 93, tapi kalau induknya 87 tadi. Solusi pelabuhan port PT Temas Port. Jadi ini anak usahanya ya. Ada anak usaha PT Temas Shipping, ada PT Temas Port. Sebelumnya bernama PT Eskorindo. Pada tahun didirikan 2003 tapi diakuisisi di 2013 lah ya. Pelabuhan, terus ada Solusi Depot. Didirikannya 189 ya. Oke, lalu mereka IPO itu di 2003. Ini sejarah-sejarah penting. Oke, kita lihat apa lagi? Nggak ada lah ya. Mungkin kita lihat struktur perusahaan maksudnya apa ya? Mungkin ini dia. Oh, struktur perusahaan maksudnya ini. Jadi pemegang sahamnya siapa aja gitu ya. Pemegang sahamnya PT Temas Lestari atau backgroundnya itu adalah Pak apa sih namanya? Aku lupa lagi. Pak Harto Kusumo. Oke, Pak Harto Kusumo ya, ingat-ingat ya. Pak Harto Kusumo. Jadi PT Temas ini backgroundnya dipegang oleh Pak Harto Kusumo sebesar 80%. Jadi pengendalinya otomatis keluarga Pak Kusumo ya. Publik 19%, jadi mereka masih punya keleluasaan untuk menggalang dana sekali lagi lewat right issue. Dan komposisinya juga pas, masyarakat nggak boleh banyak-banyak, dikit aja, 19% itu udah pas sih sebenarnya. Mendekati 20% itu udah pas menurutku ya. Dan ini ada anak-anak usahanya ya, PT Temas Sport, Anemi Maritim, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di websitenya langsung temas.id. Nah ini anak-anak usahanya lumayan banyak ya. Asia Marin dan lain-lain. Oke. Ini struktur usahanya. Aku rasa udah lah ya solusi. Tadi juga udah lihat investor. Kalian bisa lihat laporan tahunan mereka, laporan keuangan mereka, dan lain-lainnya di sini. Oke, kita langsung lihat ke profilnya di website IDX. Bener, mereka IPO di September 2003. Dan direkturnya Fatih Kusumo, anak dari Harto Kusumo, sang pengendali perusahaan ya. Jadi dikendalikan oleh keluarga Kusumo. Lalu kita lihat komposisinya sama ya, PT Temas Lestari 80% atau
di belakangnya sebenarnya Pak Hartokusumo ya. Dan masyarakat 19% Hartokusumo secara pribadi juga pegang. Mungkin ini untuk menjaga apa namanya ya, memancing orang untuk membeli kali ya. Bukan memancing juga, mungkin Pak Hartokusumonya sendiri ingin mendapatkan dividen. Jadi Pak Harto harus memiliki sahamnya di sini gitu. Oke, ini anak-anak usahanya ya. Manajemen PT Kemas, jasa pelayaran dan lain-lain. Kalian bisa cek di sini di web IDX ya. Ini web IDX-nya. Kita langsung lihat ke laporan keuangannya dari sisi aset ya. Aset mereka ini dikali apa ya? Dikali jutaan rupiah, berarti 800 miliar. Uang cashnya ada 800 miliar, ini gemuk banget ya. Ini aku suka. Pokoknya semua perusahaan yang uang cashnya gemuk aku suka. 827 miliar, piutangnya total mungkin sekitar 470 miliar. Jadi di total aset lancar mereka itu sekitar 1,2 T. Oke, bagus. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka total 1 T. Masih lebih banyak utang lancar mereka 1,2 T, berarti artinya aman. Aman ya guys ya. Tapi ini memang 1 T jumlahnya ya. Ya sih, sepertinya gitu ya. Apakah kita mau cari utang bank ya? Apakah ada utang bank? Utang bank. Sebenarnya utang bank itu yang sakitnya itu bunga banknya. Utang banknya kecil lah, 137. Jadi aman sekali. Uang cashnya aja 827 miliar, jadi utang banknya kecil banget, geli-geli. Aman. Utang lain-lain pihak ketiga, inilah gampang lah ya. Karena utang pihak ketiga itu akan dibalas oleh piutang. Piutang 300-an ya cocok lah, pas. Jadi masih tetap lebih besar aset lancar mereka. Jadi ini resiko utang mereka yang jangka pendek aman, resikonya kecil. Lalu kita lihat jangka panjangnya, utangnya ada yang paling besar itu di utang bank 900 miliar. Wow. Jadi kita akan bandingkan modal utang dengan modal investor. Modal investor hanya 1,8 T, sementara modal utang mereka 2,4 T. Resikonya ada di utang bank yang sebesar 900 miliar ini. Tapi ini jangka panjang nih. Kalau jangka panjang harusnya temponya lumayan lama ya. Jadi mereka harus kejar omset mereka atau laba bersih mereka super kencang di 5 tahun ke depannya biar utang bank yang jangka panjang ini bisa hilang. Sebenarnya ada dua cara, yaitu right issue langsung bayar utang. Right issue kan bisa 1 T lah ya, minimal 2 T. 1 T bisa sih minimal, 2 T bisa juga. Mereka bisa right issue 2 T bayar ini, sebenarnya gampang lah. Jadi resiko utang mereka termasuk kecil karena ini. Meskipun ini besar, tapi ini masuknya di dalam jangka waktu jangka panjang, lebih dari setahun. Kalau jangka panjang ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dan seterusnya. Tapi yang paling kita cermati ini aja sih, utang jangka pendeknya masih dimasuk kategori aman atau resiko kecil. Meskipun dari posisi utangnya lebih besar, modal utangnya dibanding dengan ekuitasnya. Ya ini utang bank masih bisa lah, karena jangka panjang. Tapi jangka panjangnya berapa lama? Nah, kita lihat di nomor 18 ada keterangan nggak ya? 18, ini ada keterangan. Dari awal ya. Nah, ini dia. Bank Sentral Asia. Oh, jadi mereka utangnya ke BCA nih. Pantas aja BCA cuan terus ya. Jadi banyak yang utang ke BCA sebesar 1 T. Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortasi dan lain-lain ya. Jadi beban jangka panjang utangnya ya ini 900 miliar ini. Bagian lancar 1,3. Jadi utangnya berapa lama? Apakah ada penjelasan? Utangnya berapa lama? Ini pinjaman fasilitas ini berutang dalam angsuran bulanan dengan tanggal pembayaran berakhir pada tanggal di tahun 2026 ya. 2026. Jadi masih ada sisa 4 tahun lagi untuk mereka bayar. Jadi masih lama. Kalau misalnya harga
peti kemas, jasa peti kemasnya masih 400%, ini berarti masih aman gitu. Kalau masih tinggi omsetnya, kalau masih jasa apa sih? Jasa mereka itu masih harganya tinggi di pasaran, ini aman. Oke ya. Tapi kalau misalnya peti kemas harganya tiba-tiba turun di tahun depan, nah ini mereka mulai pusing. Tapi untuk saat ini mereka aman gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian laporan laba rugi, ya kan? Sesuai dugaan. Karena peti kemas di tahun lalu itu harga jasanya itu naiknya 400% atau 4 kali lipat. Ini gila sih bener. Ini ya, kuartal 2 loh ini, kuartal 2. Ini tahun lalu 1,5 triliun, di tahun ini menjadi 2,3 triliun. Gila kan? Dan otomatis laba brutonya lompat ya, dari 291 miliar menjadi 809 miliar. Kalau misalnya di kuartal 3 dan 4 mereka berhasil cetak laba sebesar ini lagi, itu otomatis utang jangka panjangnya langsung lunas. Nggak perlu tunggu tahunan lagi. Ini langsung lunas nih, karena kan utangnya tadi 912 miliar kan. Ini kalau misalnya tambah lagi di kuartal 3 dan 4, segini dapatnya dikali 2 ya. Wah, ini pasti langsung lunas gitu. Oke, kita lihat biaya-biaya lainnya wajar. Jadi berkurangnya cuma sedikit ya. Fixed cost-nya kecil. Justru paling besarnya itu mereka di beban jasa netto ya. Beban jasa netto 1,5 T, sisanya fixed cost-nya kecil. Jadi laba tahun berjalannya naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya 310 miliar menjadi 686 miliar. Naik 2 kali lipat lebih. Ini kinerja yang outstanding sih ini benar. Ini karena harga peti kemasnya naik jasanya. Oke, nanti kita ngecek di tanya jawab dan ngecek di presentasi mereka ya, apakah kinerja mereka membaik hanya karena harga peti kemas yang naik jasanya, atau jangan-jangan ada penambahan kapal dan sebagainya macamnya ya, penambahan volume omset lah ya gitu. Itu lebih bagus sih, jadi ada dua sisi. Apakah volumenya tambah atau harganya yang naik doang gitu kan. Kalau misalnya bertambah dua-duanya itu lebih bagus. Arus kasnya positif ya, otomatis. Lebih gemuk dibanding tahun sebelumnya, masuknya kali ini tahun kasnya itu 363 miliar. Wah, mantap jiwa. Jadi ini karena banyak uang cash yang masuk banyak, maka banyak utang yang dibayar-bayarin lah ya. Pembayaran utang jangka pendek semua-semua dibayarin. Oke, jadi kuartal 2 ini kesimpulannya untuk laporan keuangan mereka ini outstanding, positif banget ya. Jadi dari sisi utang mereka aman, dari laporan laba rugi mereka aman, dan dari arus kas, uang yang masuk cashnya itu banyak. Jadi ini laporan keuangan kuartal 2 mereka itu positif. Kita lanjut masuk ke bagian kinerja tahunan mereka. Dan mereka positif ya, setiap tahun selalu menghasilkan laba bersih yang positif, arus kas pun selalu positif. Jadi kinerja tahunan mereka untuk apa sih, backbone mereka itu bisnisnya bagus karena selalu laba bersih dan selalu mencetak arus kas yang positif. Gitu. Tapi masalahnya tadi ada utang yang besar. Semoga bisa diselesaikan di tahun ini atau di tahun depan. Utang yang 900 miliar itu kan. Mereka bisa jaga uang cash mereka untuk bayar utang, itu bagus. Jadi mereka nggak gunakan uang cash untuk hal yang aneh-aneh. Misalnya bayar dividen itu bisa ditahan dulu. Jadi kita harus bayar. Jadi PT Temas ini harus bayar utang dulu baru bayar dividen. Aku lebih suka Temasnya begitu. Tapi kalau mereka bayar dividen dulu, utang belakangan, nah itu bahaya. Kalian harus hati-hati. Kita lihat kinerja tahunan mereka apakah naik atau turun ya. Dari 2016 ada peningkatan lah ya, peningkatan. Bahkan sampai corona pun sebenarnya mereka nggak terdampak sama sekali. Mereka langsung lompat ya dari 2020 sampai 2021. Karena di industri perkapalan peti kemas itu sedang mengalami masalah, yaitu berkurangnya kapal-kapal peti kemas. Permintaannya tiba-tiba tinggi, banyak yang macet. Akhirnya harga kapal peti kemas itu jadi lompat tinggi jasanya, harga jasanya ya. Jadi akhirnya naik signifikan dari 2,6 T menjadi 3,3 T dari sisi omset. Dan lebih gilanya lagi di 2022 ini kemungkinan mereka bisa mencetak 4,6 T.
kalau misalnya kinerjanya sama dengan kuartal 2-nya mereka ya. Kalau misalnya 1 tahun penuh, full year atau 1 tahun penuh, mereka tinggal dikali 2 aja sebenarnya. B9 kali 2 ya. Kali 2 berapa nih? Ini salah nih rumusnya nih. B8. Sorry. B8. Nah, ini ya. Kita formatnya kita pakai ini. Tunggu. Ini kita number. Kita hilangin ini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya full year mereka bisa dikali 2 dari sama ya, 3, kuartal 3 dan 4-nya sama ya, mereka dapat segini nih, 4,6 T. Ini tinggal dikali 2 lagi nih. Ini harapannya ya bisa tumbuhnya sebegitulah ya. Nanti kita lihat presentasinya mereka, apakah mereka pasang target omset atau laba bersih mereka ya. C8 kali 2 ya. Kita jadiin number, kita kurangin ini. Nah, ini jadi 1,3 T laba bersihnya. Wah, ini langsung bisa bayar utang yang 900 miliar itu tuh kalau misalnya ini. Atau mereka keep buat bayar utang jangka panjangnya. Dan ekuitasnya pasti lompatnya bergila juga nih. Dan kita lihat ya, ekuitas nambahnya pelan sekali sebelum efek yang ini nih, efek yang harga peti kemas naik. Karena ini omset mereka naiknya pelan. Kalian lihat kan, selama 4 tahun digit di depannya selalu angkanya sama, ada 2. Artinya pertumbuhannya pelan. Bahkan laba bersih mereka seret. Ya, ini sebelum harga peti kemasnya lompat ya. Ini dari 2016 sampai 2019 ini justru laba bersihnya turun sampai ke 2019 naik lagi. Laba bersihnya net profit marginnya itu kecil. Makanya akhirnya ekuitasnya naiknya pelan. Ini berkahnya baru datang di tahun 2021 dan 2022 nih, berkahnya. Akhirnya ekuitasnya lumayan naik dan laba bersihnya lumayan naik. Nah, kalian di sini uang cashnya tambah banyak lagi nih. Jadi kalau keadaan normal sebenarnya mereka naiknya seret, keadaan normal. Tapi karena ada situasi yang abnormal karena pandemi, karena dulu perang dagang China USA ya. Sekarang perangnya Rusia Ukraina, terus ada nanti mau berantem lagi China dan Taiwan. Terus berantem lagi China dan USA kan karena si Peloni datang ke Taiwan dan lain-lain. Apakah bisa berpengaruh atau tidak ya, peti kemas apakah masih maksudnya harganya masih tinggi atau tidak, itu yang menjadi masalah, dan permintaannya masih tinggi atau tidak. Ini yang menjadi perhatian ya, apakah harga yang tinggi dan permintaan yang tinggi ini akan bertahan lama atau tidak. Untuk saat ini mereka lompat lumayan gila ya, mereka, kinerja mereka. Tapi dalam keadaan normal, tidak ada situasi perang, tidak ada situasi pandemi, inilah kinerja mereka yang sebenarnya. Selama tidak ada situasi yang abnormal. Jadi kalian harus hati-hati, kemungkinan ini bukan untuk jangka panjang. Karena kalau misalnya harga jasa peti kemasnya turun, jangan-jangan kinerja mereka bisa turun. Jangan-jangan ya, kita lihat dulu presentasi mereka, atau mungkin ada yang nanya hal seperti itu juga, kita lihat nanti ya. Jadi secara kinerja tahunan mereka normalnya seret, bukan seret negatif ya, maksudnya tetap positif bertumbuh, cuman naiknya pelan gitu. Tapi ke dalam keadaan abnormal justru peti kemas harganya lompatnya tinggi. Nah, kita lihat paling itu aja sih, tidak ada kesimpulan bagus atau jelek, tapi aku hanya menyampaikan data. Kalau dalam keadaan normal, mereka naiknya pelan, tapi dalam keadaan abnormal seperti sekarang yang situasi ekonomi tidak pasti, mereka naiknya tinggi sekali. Gitu. Itu hanya penyampaian data, dan kita akan bahas secara valuasi ya. Valuasi menurut hitungan wajar Rudy ya. Valuasi Rudy ya. Valuasi Rudy ya. Wajar menurut Rudy lah ya. Wajar menurut Rudy. Ini kita agak tebalin. Ya, ini PER itu 10 kali dan PVBR sebenarnya 2 kali. Nah, menariknya di sini, PER-nya itu mendekati wajar.
tapi nilai aset atau nilai ekuitas lebih tepatnya, nilai ekuitasnya itu mahal hampir 3 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat lebih lah ya. Bukan hampir 3 kali lipat lebih memang. Jadi apakah ini wajar atau mahal? Kan gitu. Kalau murah nggak mungkin, karena ini sudah 7 kali lebih dan 10 kali lebih. Kalau aku bilangnya, karena aku lihatnya gini nih. Karena mereka punya historical mereka naiknya pelan, omsetnya naiknya pelan, laba bersihnya pelan, ekuitasnya pelan, aku katakan ini valuasinya mahal. Valuasi harga di 2540 itu mahal. Kecuali mereka bisa membuktikan diri mereka 5 tahun ke depan, kinerja mereka bisa naik terus, itu baru jadi murah. Tapi karena berdasarkan background mereka yang dalam keadaan normal ini naiknya pelan, jadi aku pikir harga di sekarang 2540 itu harganya kemahalan. Aku hitungannya dari situ ya, dari nilai ekuitas mereka yang sudah mahal 3 kali lipat dari harga wajar. Dan pernya ini naik tinggi sekali karena ini, laba bersih dibanding dengan harga saham saat ini. Kalau cuma berdasarkan per dibilang wajar, ya sebenarnya nggak juga, karena ada kejadian abnormal. Nah, ketika kejadian abnormal ini, apakah mereka bisa mempertahankan atau tidak? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau nggak bisa mempertahankan kinerja yang sebagus ini, berarti nanti pernya akan tiba-tiba bisa lompat menjadi, bahkan bisa menjadi 50 kali. Kalau tiba-tiba kinerja beberapa tahun kemudian tidak bisa dipertahankan, situasi menjadi normal kembali, ini bisa jadi mahal. Nah, aku akan memakai tetap PVBR, ini sudah 7 kali lebih, ini aku pikir ini sudah mahal lah ya. Soalnya menurutku wajar itu 2 kali sebenarnya. Nilai ekuitasnya sudah 7 kali lebih dari nilai ekuitas aslinya. Jadi aku keputusannya valuasi sekarang ini aku anggap mahal karena mereka punya sejarah naiknya pelan. Dan sekarang keadaannya kan abnormal, jadi mereka harganya abnormal. Nanti tunggu untuk pembuktiannya, tunggu 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya apakah mereka mengalami penurunan kinerja atau tidak. Kalau mereka turun, siap-siap saham 2540 ini akan terjun payung karena kemahalan gitu. Oke sih, dari sisi kinerja tahun mereka sama valuasi mereka ya. Valuasi mahal, kinerja tahunan mereka ini mereka mendapat hoki di tahun sebelumnya dan tahun ini. Apakah tahun depan bisa hoki? Kita lihat aja nanti. Ini presentasi mereka. Aku akan cepat aja. Rapat pemegang saham tahunan menyetujui oke. Penggunaan laba bersih sebagai dividen, oke. Tidak ada hasil menyetujui rencana jual beli kapal dan berbagai sarana penunjang oleh anak perusahaan, menjaminkan sebagian besar dan seluruh aset untuk kepentingan memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank. Oke, menyetujui transaksi hutang piutang, oke. Tidak ada ini ya, langkah strategis ini yang kita cari, langkah strategis perusahaan di tahun 2021. Kok langkah strategis sih? Oh, maksudnya mereka ingin mempresentasikan kenapa kinerja 2021 itu bagus. Nah, ini langkah strategi mereka kasih lihat. Oke. Peluncuran platform sistem digitalisasi untuk pemesanan kontainer oleh pelanggan yang dikenal sebagai ClickTemas. Jadi mereka mempermudah pelanggan ya. Jadi kalau mau pesan kontainer ya tinggal aja di ClickTemas. Jasa pelayanan internasional untuk barang jenis heavy lift dan bulk lewat anak usaha PT Temas Bulker. Ini maksudnya penambahan kali ya, penambahan. Langkah strategis 2001 penambahan unit usaha baru dalam bidang pengelolaan depo peti kemas melalui anak usahanya PT Temas Depot. Jadi ada anak usaha yang baru ya. Mengakuisisi PT Depo Lautan, pembentukan usaha patungan antara PT Bunga Plem Logistik dengan pihak OOCL Logistik. Jadi kinerja mereka itu yang positif itu bukan hanya
menambah kapal atau menambah jasa produk, tapi mereka juga menambah anak-anak usaha baru yang bisa menyokong bisnis mereka. Ini positifnya di situ ya. Jadi mereka bukan hanya menambah produk, tapi mereka menambah bisnis baru yang bisa mendukung bisnis utama mereka. Penambahan 12 kapal unit sehingga kini armada perusahaan bertambah sebanyak 3.827 TEUS atau 81.948 DWT. Jadi nambah kapalnya lumayan banyak, 12 unit kapal. Ini karena di pelayaran ini lagi permintaannya lagi tinggi ya soal kapal. Nanti kalau misalnya permintaannya sudah turun, kita lihat nih bagaimana nih. Ini karena memang permintaannya sedang tinggi untuk peti kemas. Jadi mereka tambahnya banyak. Ikut serta dalam program tol laut dengan memenangkan 3 trayek. Oh, pantas ya mereka menang 3 trayek. Tanjung Perak dan lain-lain ya, ini 7 trayek ya, 7 trayek mereka berhasil menangkan. Pembahasan laporan kinerja keuangan, kita lewatin aja. Ini nggak ada volume ya, kita lihat volume mereka ya, volume mereka meningkat. Jadi bukan hanya sekedar harga yang naik, tapi volume mereka naik dari 425 menjadi 500. Ini volume. Jadi bukan karena harga doang ya. 2021, oke. Aset kita lewatin rencana. Oke, rencana 2022. Capex, belanja modal. Oke, kita lihat rencananya mau ngapain, meningkatkan pertumbuhan. Ya, semua perusahaan ingin meningkatkan pertumbuhan. Rencananya ngapain? Apakah beli kapal, apa gitu kan? Meningkatkan pelayanan. Servisnya ditambah gitu maksudnya. Atau mungkin lebih ramah gitu. Dulu galak atau tiba-tiba sekarang menjadi ramah gitu kan. Nah, ini yang baru mungkin disebut strategi yang benar. Menambah armada iya. Berapa banyak? 12 lagi kah? 10, 3, 1, atau 100. Digitalisasi pengembangan SDM. Ya paling yang strategi planning yang menarik yang menambah armada ini sebenarnya. Bisa menambah omset dan laba bersih. Melakukan pengembangan bisnis pelabuhan di pelabuhan ya. Oke. Semoga bisa menambah omset dan laba bersih. Membuka depot baru di kota-kota strategis. Nah ini bagus juga nih, bisa nambah omset. Mengembangkan bisnis pergudangan. Nah ini bisa juga nih. Jadi ada 3 poin penting ya. Tambah armada, pengembangan bisnis pelabuhan. 4 poin. Membuka depot baru, mengembangkan bisnis pergudangan. Ya ini 4 poin penting yang bisa kira-kira menambah kinerja, omset, dan laba bersih mereka. Info selanjutnya kalian bisa ini ya, ke bagian website mereka, temas.id. Ini websitenya, tadi kita udah lihat. Udah, ini presentasi mereka. Jadi di presentasi mereka ini ya ini 4 poin yang penting, tambah armada, mengembangkan bisnis pelabuhan, buka depot baru di kota-kota strategis, dan mengembangkan bisnis pergudangan. Jadi apakah itu akan bagus atau tidak ke depannya, kita lihat nanti di kuartal 3, 4, dan kuartal 1 di tahun depan. Apakah mereka bisa mempertahankan atau tidak. Kita nanti kita bisa lihat berita ya, apakah harga jasa peti kemas itu turun atau naik. Kalau turun, siap-siap kalian keluar. Tapi kalau misalnya masih stay atau masih naik, itu bagus. Tapi kalau udah stabil, itu warning ya, warning stabil. Tapi kalau turun, itu siap-siap aja. Apa alasan membagikan dividen, berapa besar dividen, dan tanggal pembagian dividen? Karena perusahaan sudah membukukan laba yang cukup baik ya. Ya ini pasti investornya mau dapat uang dividen lah ya. Terutama Pak Hartokusumo, Ganijeng, dan Fatih Kusumo. Ya mereka ingin dapat dividen lah. Masa kalian nggak tahu? Ya udahlah. Oke, lanjut. Berapa dana yang dibutuhkan untuk rencana akuisisi, perusahaan apa yang akan diakuisisi, dan kapan akan dikuisisi? Rencana akuisisi secara pendanaan sudah siap, dengan proporsi dari pendanaan internal kita sebesar 20% atau 200 miliar ya, dan sisanya melalui pendanaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya akan digunakan
80% yang mana itu juga sudah siap. Jadi terkait rencana pendanaan tidak menjadi kendala bagi perseroan. Entah kenapa ya, orang Cina itu ya, kalau cari dana selalu ngutang, nggak pernah pakai kayak right issue segala macam kan. Sebenarnya mereka bisa right issue dan lumayan banyak dapatnya. Bisa 2T bahkan sekali right issue kan. Ini mereka utang keluar dapat 200 miliar plus mereka harus bayar bunganya lagi. Itu kan lebih sakit sebenarnya. Kalau mereka right issue sebenarnya mereka nggak sakit bayar bunga. Nah mungkin nggak tahu lah ya, mungkin hitung-hitungan mereka lebih jago, aku nggak tahu ya. Hotel Capex yang telah disetujui dalam RUU PSLB sebesar 1T untuk periode 1 tahun ke depan, sejak penutupan RUPS tahun ini sampai dengan RUPS tahun 2023 dan periode sebelumnya Capex telah diserap oleh perseroan sebesar 700 miliar, jadi masih sisa 300 ya, di mana kita mengakuisisi sebanyak 12 kapal. Sebagaimana yang sudah dipresentasikan, kapal-kapal tersebut cukup memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan bagi perseroan, khususnya atas proyek Heavy Lift untuk rute internasional dengan 4 kapal dari 12 kapal yang telah dikuisisi. Oke. Di kapal yang paling banyak ya, karena kapalnya lagi seret di dunia, lagi butuh kapal peti kemas. Seperti apa rencana ekspansi Temas tahun ini, bagaimana progresnya, dan berapa rencana tambahan armada di tahun ini, penelan biaya berapa untuk apa saja. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya sih, tapi kita baca aja ya. Seperti yang kita tahu, industri pelayaran bahwa harga kapal saat ini cukup tinggi kan. 400% bayangin naiknya. Persoalan akan menunggu momentum yang tepat dan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Dengan adanya pengembangan, kita memiliki rencana untuk menambah armada kapal tidak melebihi dari 10 unit kapal di tahun 2022. Tidak lebih dari 10 unit, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 9. Untuk biaya seperti yang sudah disampaikan di awal, kita ajukan capex tidak melebihi 7% dari total capex yang telah disampaikan. Oke. Apakah rate harga shipping di kuartal 2 lebih baik dibandingkan kuartal 1? Nah, ini pertanyaan bagus. Investor individu, dia tahu apa yang menjadi core utama dari Temas ini. Bagaimana pencapaian Q2 2022 sejauh ini? Apakah lebih baik dari Q1? Mengenai rate Q2 dibandingkan dengan Q1, dapat dikatakan bahwa di Q2 harga cenderung cukup stabil. Nah, ini warning buat kalian ya. Cukup stabil. Nah, habis stabil kemana? Tentu saja, ya kalau misalnya harga kembali normal ya pasti turun. Kan mereka harganya naik karena situasi abnormal. Walaupun terjadi sedikit gejolak menjelang low season, tapi secara keseluruhan apa yang kita capai di Q2 dibandingkan Q1 secara harga masih cukup stabil dan terkendali. Ya, ini sudah pesan yang cukup tersirat ya. Stabil. Habis stabil kemana? Ya, itulah. Turun mungkin ya, turun ya. Kalau tebakanku sih turun, nggak tahu ya. Karena harga yang tinggi itu 400% itu abnormal, yang normalnya itu ya di bawah itulah ya. Sebagai tambahan untuk hasil daripada kemungkinan atau projection hasil terhadap Q2 2022 secara corporate relatif stabil dengan Q1 daripada 2022. Jadi stabil ya, stabil. Nih, kalian harus garis bawahi atau highlight atau screenshot stabil. Nah, masalahnya habis stabil kemana gitu ya. Karena situasi sekarang sedang abnormal harga peti kemasnya, karena naik 400%. Dan kalau misalnya keadaan sudah mulai pulih, baru nanti kembali normal. Normalnya kemana ya? Baliklah ke harga sebelumnya, naiknya dikit aja nggak masalah lah ya gitu kan. Oke lanjut. Tapi nggak tahu ya, stabil bisa stabil mungkin selamanya atau bisa turun. Antara dua itu sih sebenarnya. Antara stabil stabil sampai selamanya atau bisa jangan-jangan turun. Gitu. Ini masih 50-50 kemana ya. Tapi kemungkinan besar tebakanku bisa turun sih. Tahun 2021 perseroan memperoleh laba pelepasan aset cukup besar. Wow, kira-kira 587 miliar. Oh, oke. Pelepasan aset. Kita langsung lihat ya. Ini karena on the spot jadi kita langsung ngecek aja. Aku jadi
Penasaran? Kadang-kadang tanya jawab itu penting juga sebenarnya. Kalau kalian nggak lihat tanya jawab, nanti bisa-bisa eh, kena jebakan Batman kan. Ini ada kebetulan yang tanya jawab itu ada investor yang lumayan teliti. Yang nanya siapa sih tadi? Oh, MNC Portal Indonesia. Bukan investor ini ya. Tadi investor juga bagus, investasi di video. Tapi MNC Portal Indonesia pertanyaannya juga bagus. 2021 pendapatan kita lihat ya. Nah, ini kinerja aslinya. Laba brutonya 731. Ah, ini dia laba pelepasan aset tetap 500 miliar. Kalau dikurang 500 miliar, sebenarnya laba mereka itu 100 miliar. Sekitaran 100 miliar. Kalau nggak ada ini nih. Kalau nggak ada ini. Nah, kebongkar juga ya. Eh, laba asli ya, laba operasional lah sebutnya ya. Operasional. Mereka sebenarnya adalah 100 miliar. Kisaran ya, kisaran setelah dikurangi yang ini. Dikurangi mana tuh tadi? Dikurangi 587 miliar ini ya. Kita bulatin aja lah ya. Nggak usah terlalu tepat. Kira-kira kurang lebih seperti itulah ya. Jadi laba bersih mereka di tahun 2021 lompat tinggi bukan karena kinerja, tapi karena ini laba operasional naik 100. Ada laba jual aset lebih tepatnya jual aset. Nah, laba aslinya ya sekitaran seratusan ini. Bisa 150 segitu. Pokoknya seratusan lah ya. Jadi, you guys harap hati-hati. Tapi di kuartal 2 ini mereka murni. Tidak ada yang lepas aset tetap yang cukup tinggi lah ya. Murni pendapat labanya memang segini karena omsetnya terbangnya tinggi sekali ini. Gitu. Tapi informasi yang bagus ini, selain penjualan kapal, kira-kira tahun ini adakah rencana pelepasan aset lagi? Jika kita melihat secara keseluruhan, kenaikan Q1 dikarenakan adanya peningkatan permintaan domestik meningkat 15%. Di luar segmen internasional, ini cukup hal ini yang menyebabkan kenaikan daripada pendapatan kita di Q1 2022 cukup baik. Juga untuk peningkatan, kok jawabannya aneh sih? Dimana kita meningkatkan peningkatan sekitar soal kapalnya yang kan dia mereka tanya dulu, mohon jelaskan dari mana saja sejarah penjualan kapal. Tapi dia jawabnya yang 2022. Nah ini agak aneh nih Bapak Gani Cheng. Mungkin mungkin dia tanyanya kan selain penjualan kapal kan, ya mereka pendapatannya dari permintaan domestik naik 15%. Tapi kan ditanya kan 2021 kan. Ngelihat tunggu. Ini nih 2021 plus pasan aset. Pertanyaannya agak kurang nyambung tapi ya itulah ya. Apa tantangan yang sedang dihadapi dan diantisipasi perusahaan di tahun ini ya? Inflasi, bahan bakar, dan lain-lain. Bagaimana cara meminimalisasi beban? Terkait inflasi energi, betul bahwa bla 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 bla. Saat pemaparan, saya sudah memberikan informasi bahwa terdapat kenaikan sebesar 45 miliar atau sekitar 20% terhadap total BBM kita yang pakai selama ini. Hal ini tentu saja berdampak dengan penambahan biaya ya. Jika kita lihat secara keseluruhan, revenue dan freight juga meningkat 15% secara keseluruhan. Maka menutupi dampak kenaikan inflasi daripada BBM. Jadi untuk menanggulanginya secara keseluruhan perseroan terhadap peningkatan cost BBM, biaya-biaya, maka kami akan pass on ke shipper kita yang akan mempengaruhi terhadap harga freight. Oh, jadi mereka akan oper kenaikan biaya ini ke shipper. Oke, jadi mereka nggak kena sepenuhnya ya.
Sebelumnya disebutkan ada bisnis internasional yaitu mengangkut generator. Apakah untuk sekali angkut atau bagaimana? Apakah bisnis generator akan tetap ada atau bagaimana? Ini pertanyaannya bagus. Lalu terkait internasional kembalinya, apakah akan ada freight lagi? Mencari freight dari luar itu susah. Nah, ini betul nih. Betul bahwa bisnis internasional itu tidak mudah kalau kita lihat generator adalah salah satu contoh. Yang kita lihat marketnya adalah project cargo. Di dunia ini banyak sekali project-project yang berjalan dan ini menjadi salah satu strategi perseroan. Saat ini kami mendedikasikan 3 kapal untuk rute internasional dengan ukuran yang tidak terlalu besar, hanya sebesar 8.000 DWT per unitnya. Dengan dilengkapi 2 kren yang mampu mengangkut sampai dengan 400 ton. Hal ini sangat optimal untuk proyek-proyek kargo dan kami melihat ini sebagai salah satu prospek. Oke, masih melihatnya sebagai prospek ya. Masih mau coba-coba. Oke, ini hasil tanya jawabnya. Pesertanya nggak begitu banyak. Jadi ini informasi yang cukup penting ini. Ternyata laba dari 2021 itu nggak murni dari kinerja operasional mereka, tapi ada penjualan aset. Laba bersih mereka mungkin kisaran 100 miliar ya. Jadi ya 2021 nggak terlalu bagus signifikan. Justru yang paling bagus itu mereka di 2002 kuartal 2 ini yang paling bagus. Ya, berarti kalian harus hati-hati ya. Sekali lagi valuasi ini menurutku ini sudah mahal. Jadi so hati-hati. Dan ini mereka ada bilang juga harganya cukup stabil ya. Nih, cukup stabil dan terkendali. Tinggal nanti geraknya antara naik lagi atau turun. Atau stabil selamanya gitu kan. Nggak mungkin harga stabil selamanya, pasti naik turun. Nah, ketika supply berlebihan, pasti harga juga turun. Jadi siap-siap aja kalian kalau yang ada invest di saham ini, karena valuasinya sudah cukup tinggi, ya kalau mau taking profit ya taking profit lah ya. Tapi by the way, saranku jangan dianggap sebagai masukan yang apa namanya ya, fix. Bisa saja aku salah juga kan. Tapi aku lebih baik menghindari resiko sih. Karena secara valuasi sudah mahal gitu. Oke, ini harganya ya. Kita akan lihat harga 5 tahun. Oke. Di 2021 harga mereka sekitar 100-an. 2021 atau tahun lalu ya. Dan di 2022 mereka lompat. Dari 2021, akhir 2021 mereka lompat tinggi sampai ke 2000, sampai ke 3000 ya. Sampai ke 3000. Oke, itu sebabnya ya. Ini harga 5 tahun ini cukup lompatnya sangat tinggi loh, kawan-kawan. Jadi kalau yang sudah cuan ribuan persen atau ratusan persen ya kalau bisa TP lah ya karena sudah valuasinya cukup mahal dan tidak kita sudah ini sudah dapat info stabil, harga cenderung cukup stabil dan mereka tambah kapalnya pun di bawah 10 kan tadi mereka bilang kan. Mana tuh yang tadi mereka bilang tambah kapalnya sekitar tidak melebihi dari 10 unit. Tidak melebihi 10 unit, bisa 1, bisa 2. Nah, ketika nambah kapalnya cuma 1 unit, artinya permintaannya sudah terbatas. Nah, jadi kawan-kawan, be careful. Ini sudah terbang cukup tinggi dan kalian rawan sekali untuk di drop gitu. Secara dividen, mereka kurang rajin ya baginya ya, kadang bolong-bolong. Jadi mereka bagi dividennya pada saat mereka sedang untungnya lumayan banyak. 2021 mereka bagi dividennya 13%, tapi overall mereka kisaran dividen yield itu mungkin 2-3% lah ya per tahun ya. Tapi mereka nggak rajin bagi dividen, jadi kalian harus hati-hati. Maksudnya tidak konsisten lah ya. Mereka bagi dividen pada saat untung banyak doang. Tapi kalau misalnya mereka merasa untungnya dikit, mereka nggak akan bagi gitu. Dividen yieldnya juga 2-3%,
secara rata-rata ya, secara tahunan rata-rata ya, nggak begitu banyak. Berita terbaru nggak ada, cuman ini ya, dividen aja ya berita terbarunya. Nggak ada hal yang penting gitu. Oke, kita langsung masuk kesimpulan. Apakah diinvestasikan untuk jangka panjang? Tidak. Jangka pendek tidak. Jangka pendek tidak sama sekali. Karena sudah kemahalan ini. PVBR-nya sampai 7,8. Ini pair-nya kalau misalnya dia drop di kuartal 3 dan kuartal 4, ini bisa naiknya lumayan tinggi, bisa 20 kali nih. Jadi siap-siap ya. Jangka pendek tidak sama sekali, jangka panjang apalagi. Jangka panjang tidak. Tidak karena ini karena situasi abnormal peningkatan peti kemas ini. Jadi ketika normal, apakah turun atau naik? Kita nggak bisa tebak. Jadi untuk menghindari resiko ya, kecuali kalian memang investnya itu duitnya 100.000, ya itu nggak masalah lah ya. 100.000 yang nggak aja kita jajan kopi di Starbucks 2 gelas gitu ya. Satu buat yang lain, satu buat diri sendiri kan. Tapi kalau misalnya kalian invest sampai ratusan juta, lebih baik lepas aja kali ya kalau udah cuan. Jadi kesimpulannya untuk jangka pendek tidak sama sekali, jangka panjang tidak. Jangka pendek kenapa tidak? Karena harganya sudah mahal, sudah PV, secara valuasi sudah mahal. Dan jangka panjang tidak karena ini situasi sedang abnormal, jadi harganya naik. Tapi kalau mereka kembali normal, situasi ekonomi dunia yang kemungkinan bisa kembali normal lagi. Normal dalam arti ya kinerja sebelum-sebelumnya gitu. Dan tadi ada pertanyaan bagaimana cukup stabil atau tidak? Mereka bilang cukup stabil, artinya tidak ada yang bertambah. Kalau tidak ada yang bertambah, gawat. Dan ini pun tambah kapal di bawah 10 unit. Tidak melebihi 10 unit. Tadi kan sebelumnya 12 unit kan, tapi ini di bawah 10 unit. Jadi siap-siap hati-hati. Jadi kesimpulannya tidak untuk saat ini, apalagi kita lihat ya, historical harganya lompat dari harga 100-an lompat 200-an 300-an lompat ke ini sudah 10 kali naiknya. Jadi jadi ke jadi kalau dari pendapatku pribadi ya tidak sama sekali untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karena valuasinya sudah mahal gitu. Itu sih eh, komentarku tentang saham Temas. Apakah ini perusahaan yang bagus? Bagus. Tapi harga saat ini apakah bagus? Tidak, kemahalan. Gitu. Oke, sekian aja ya tentang analisa saham Temas ini. Kalau misalnya ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Kalau ada yang kurang, kalian juga boleh tambahkan di kolom komentar. Lalu kalau misalnya kalian mau request saham lain juga boleh tulis di kolom komentar. Itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.